Ya pemirsa, kita awali Sindo sore dari tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelam kapal KM Nurul Salsa pada Jumat malam. Usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Satu kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang ditemukan berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kurang dari 12 jam. Korban diketahui bernama Hasbi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Maminasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung serahkan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Hingga kini petugas masih mencari 14 korban hilang. Sementara itu polisi masih terkendala kondisi para saksi untuk menyelidikkan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Sebagian saksi juga merupakan korban dari kecelakaan. Ini kemudian ketua tim dari... Ya pemirsa, Kejagung resmi menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat siang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asabri. Febri mengaku keberatan atas penahan dirinya. Menurutnya, penyidik harus mengkonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Iya, kalau Mas Rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian
dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca penahanan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kita telah terhubung dengan rekan Ismalia Medisari di Gedung Kejaksaan Agung dan Selena Yahya di Gedung KPK. Kita ke Jagung terlebih dahulu. Ismalia, seperti apa situasi terkini pasca penahanan mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Apakah masih ada aksi massa di sana? Silakan. Ya, selamat sore Indra dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Kejagung pasca diperiksa dan ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah semalam, ini untuk saat ini kondisi di Kejagung ini lengang seperti itu. Tidak seperti hari sebelumnya karena 5 hari berturut-turut, Indra, ini ada mahasiswa di depan gedung Kejagung yang memang mereka melakukan demo dan melakukan orasi bahwa meminta untuk segera ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini segera ditahan. Namun setelah ditahannya pada malam lalu, saat ini gedung Kejagung lengang, sepi dan tidak ada aktivitas apapun. Kami juga tidak melihat ada mobil-mobil jaksa yang keluar dari gedung Kejagung sendiri. Yang kita tahu, Indra dan juga pemirsa, kemarin Febri baru saja diperiksa dan ditahan di rutan KPK selama 20 hari dan dirinya keluar dari lobi bawah gedung Kejagung ini pada pukul 23.02. Dan setelah dirinya ini keluar, kemarin dirinya memang sempat memberikan keterangan kepada awak media, dan menurut Febri kemarin alat bukti yang diajukan ini masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi, sehingga Febri ini berpendapat bahwa sebenarnya belum cukup untuk dilakukan penahanan pada dirinya. Dan kenapa ini Febri ditahan di rutan KPK bukan di Kejagung? Kemarin Rudy Margono, Ketua Koordinator Tim 9 yang dibentuk oleh Kejagung untuk mengusut kasus Febri ini, mengatakan bahwa untuk penahanan Febri ini juga sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Isma. Kita beralih ke KPK. Selena, ada update apa dari KPK pasca penahanan Febri Adriansyah? Silakan Selena. Ya, Indra dan juga pemirsa, di tempat kami saat ini melaporkan di Gedung Merah Putih KPK maupun di rutan KPK pada hari ini memang terpantau tidak ada pergerakan dan dapat dibilang kondusif. Pasalnya kemarin di Jumat malam memang Febri Adriansyah ex Jampitsus telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Kejaksaan Agung. Dan setelah dilakukannya pemeriksaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka di Jumat malam kemarin, Febri Adriansyah ex Jampitsus langsung dibawa ke rumah tahanan KPK pada Jumat malam kemarin, yang dimana penahanan yang dilakukan di rutan KPK memang dengan alasan agar tidak adanya konflik kepentingan, dan juga ini merupakan bentuk sinergi antara kedua lembaga, yaitu Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan, begitu Indra dan juga pemirsa. Dan meski begitu memang posisi dari ex Jampitsus Febri Adriansyah sudah berada di rutan KPK sampai 20 hari ke depan. Meski demikian, Febri Adriansyah tetap kasusnya ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung dan tidak berada di bawah naungan atau kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, Indra. Baik, terima kasih rekan Selena menyampaikan langsung dari KPK, dan sebelumnya kita ada Ismalia dari Kejagung RI. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri juga mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih.
telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Sementara itu pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pada pukul 11.20 pada Jumat malam. Febri tanpa rompi dan borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Ya pemirsa, perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lain yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Meski sebagian warga mengapresiasi langkah penegakan hukum, banyak pula yang mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Harusnya sih rata semua sih ya harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi tuh kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai saya orang yang awam gitu ya. Gitu. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Ya udah ketebak, pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara. Tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau itu berlaku untuk semuanya. Dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti
kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin. Meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang... Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara kasus lainnya, pemirsa, KPK menyebut mantan Bupati Kuantan Singing, Suhardiman Ambi, mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singgingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singgingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik di Tipidetsus Barreskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambasador sejak tahun 2022 sampai 2025. Dengan sesuai aturan hukum, alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan mengumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi, ya, pembalian kepada uang itu secara adil. Cekcok viral antara petugas security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat berujung damai. Meski kedua belah pihak telah saling memaafkan, namun pengemudi dan dua penumpangnya yang merupakan oknum anggota Polri masih harus menjalani pemeriksaan paminal. Insiden cekcok antara Satpam dengan pengemudi mobil mewah yang terjadi di depan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat berujung damai. Kesepakatan damai setelah kedua belah pihak menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sementara untuk pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai akan ditangani Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Pengemudi dan dua rekannya yang merupakan oknum anggota Polri juga masih harus memberikan keterangan kepada paminal. Telah disepakati bahwa persoalan perselisihan antara pengemudi dan saudara
Victor diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak saling memaafkan, mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Orang itu sekarang sudah diamankan. Ada sekarang tuh di dalam sini ada peminal dari Jawa Barat. Ya, jadi sekarang mereka diamankan juga. Tapi antara petugas keamanan Victor dan pengemudi kendaraan dan penumpangnya 3 orang sudah dimediasikan dan sudah sama-sama menerima dan mengakui ada kesalahpahaman yang terjadi. Diketahui percecokan antara security dengan pengemudi dan 2 penumpang mobil mewah terjadi pada 22 Juli di tempat penyeberangan orang halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Percekcokan dipicu aksi pengemudi yang nekat menerobos lampu merah hingga menimbulkan tindakan penggedoran mobil oleh petugas keamanan yang saat itu akan menyeberang jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues mundur dari jabatannya. Karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Lues, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Lues ini menggugah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Lues masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pada pukul 11.20 Jumat malam. Febri tanpa rompi dan borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas.
Perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Meski sebagian warga mengapresiasi langkah penegakan hukum, banyak pula yang pertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Sih rata semua sih ya harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex Jampitsus, entah ex menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai saya orang yang awam gitu ya. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara, tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya, dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin, meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada. Ya pemirsa, Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan resmi pula ditahan. Febri ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun usai pemeriksaan Febri keluar tanpa rompi pink atau rompi tersangka Kejaksaan Agung, sehingga menimbulkan pertanyaan adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi oleh Kejagung. Untuk membahas hal tersebut sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Sore, Mas Indra dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boy, ini menyikapi ataupun menyoroti terkait kasus Febri Adriansyah ini tidak kenakan rompi tahanan, Bang Boy, dan tidak diborgol. Apakah hal ini wajar dan tidak melanggar prinsip equality before the law? Silakan, Bang Lo. Ya. Yang utama itu adalah keselamatan dari tahanan itu sendiri. Kan yang penting itu. Ada peraturan pemerintah, Mas, nomor 58 tahun 1999. Itu tentang pengaturan perawatan tahanan gitu. Justru itu sebenarnya untuk keselamatan dan keamanan dari tahanan itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan rompi itu gampang diawasi, kan itu. Dengan borgol dia tidak akan gampang lari sehingga ya bisa dijamin keamanannya. Kan misalnya ini diculik orang gitu kan gampang diajak lari, Mas, itu. Dan juga misalnya ketika ada ribut-ribut misalnya ada orang demonstrasi segala macam kan dia mudah dilindungi kalau dengan posisi pakai rompi gitu loh. Jadi jangan dikira ini adalah bentuk bahwa dia direndahkan martabatnya dengan diborgol dan pakai rompi, bukan. Jadi ini yang menurut saya justru Kejaksaan Agung ceroboh gitu. Kalau ini kemudian soal misalnya tidak takut melarikan diri karena dia seorang pejabat tinggi segala macam, ya belum tentu ketika jadi tersangka kan bisa aja begitu loh. Atau ini kalau film-film ya Mas Indra ya, bisa aja dia merebut pistol petugas terus menembak diri sendiri gimana? Kan gitu kan. Jadi jangan dikira bahwa pemborgolan itu untuk keamanan si tahanan sendiri gitu loh, baik dari luar maupun dari dirinya gitu. Jadi dengan tidak diborgol itu kemudian ya memang bagi masyarakat menjadi kesannya tidak adil, tidak diperlakukan sama. Ya maling ya harus diborgol kan gitu, apalagi koruptor gitu. Baik, ini terkait jaksa ini karena kan kelupaan karena malam, sudah kemalaman. Ini tanggapannya Bang Boy seperti apa ini? Lah, rompi dan borgol itu kan tersedia di gedung bundar, Mas.
jaraknya dengan gedung utama itu hanya dibedakan ya lapangan kecil aja lah, nggak sampai 100 meter kok. Ya sudah disediakan sejak awal. Kalau memang penahanan itu, malah saya dengar itu informasi itu sudah jam 4 sore. Nah, akan tanya teman-teman media yang bertugas di Kejaksaan Agung. Itu isu, bahkan saya udah dapat kabar dari teman-teman wartawan gitu loh, jam 4 sore. Lah, apalagi ini sudah jam 11. Masih waktu cukup untuk mengambil gitu loh. Kalau ini ya itu dalih aja lah Mas, saya juga mau apa lagi. Yang penting sebenarnya gini. Yang utama tetap ditahan, itu aja lah. Dan ditahannya di KPK. Karena kalau ditahan di rutannya Kejaksaan Agung, nanti tuduhan orang ya tidak percaya itu apakah benar di ruang tahanan. Jangan-jangan di ruangan tersendiri, dikasih AC, dikasih kasur, segala macam. Nah, apapun ini, satu sudah menahan dan ditahan KPK itu kita apresiasi. Memang minusnya kemudian hanya tidak dikenakan borgol. Nah, tujuan borgol itu kan supaya tidak melarikan diri. Buktinya tidak melarikan diri, ya udahlah Mas, gitu kan persepsi orang masing-masing gitu. Undang-undangnya nggak ada, ini hanya pada peraturan pemerintah. Dan misalnya Rompi juga begitu. Tapi tujuan dari Kejaksaan Agung dititipkan tahanan sudah tercapai, berhasil, ya udah kita apresiasi, itu aja Mas. Baik, terkait ini kan viral juga ya di media, mendapat sorotan publik ya Bang Boy. Ini seberapa besar sih dampak perlakuan yang berbeda? Ini kan terlihat berbeda ya daripada mungkin kasus-kasus lainnya ataupun tersangka lainnya. Ini terhadap kepercayaan publik kepada penegak hukum seperti apa nih Bang Boy? Ya, kalau kemudian kita sampaikan bahwa toh tetap ditahan segala macam, ya tidak terlalu signifikan. Ini hanya kejengkelan aja. Tapi kalau kepercayaan tetap kembali bisa tinggi gitu. Tapi ya mestinya besok lagi Kejaksaan Agung atau KPK atau ya perlakukanlah sama biar masyarakat tidak jengkel gitu. Dan ini nanti kalau tidak dapat kepercayaan publik kan ya nanti apapun sehebat apapun kerja Anda kan juga tidak ada nilai di mata masyarakat, dan masyarakat bisa jengkel anggaran-anggaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga itu gitu. Baik Bang Boy, ini kan terkait tadinya kita ketahui bersama bahwa memang Polri sudah melimpahkan ke Kejagung, dan memang untuk kasus ini akan diproses oleh Kejagung. Dan namun ini uniknya bahwa memang sudah dilimpahkan ke KPK ataupun Kejaksaan beralasan beralih ataupun di penempatan sementara ya rutan KPK dilakukan demi keamanan dan transparansi. Apakah alasan itu cukup kuat untuk membenarkan perbedaan pemberlakuan saat proses penahanan Bang Boy? Ya, satu sisi Mas berbeda, bahwa mereka sudah melakukan penahanan. Ini belum tentu loh kalau yang nangani polisi sudah ditahan. Saya yakin ya bisa jadi belum, karena masih banyak kendala, izin segala macam gitu kan. Terus kedua, bisa jadi tahanannya juga di tahanan misalnya di rutan polisi. Nah, bisa dikeroyok orang-orang kan gitu kan. Nah, kalau di KPK itu justru transparan karena di sana ketat tahanan itu. Semua orang percaya, tidak boleh megang HP, juga ada kasur tapi tipis gitu, dan kemudian betul-betul di sel kan gitu. Jadi sebenarnya harus kita sampaikan juga pada publik bahwa ada hal yang lebih besar sebenarnya yang harus kita sampaikan. Kemudian kalau soal tidak di borgol, ini kan sudah selesai urusannya, nyatanya bisa dibawa. Tapi besok lagi jangan gitu deh, itulah kira-kira aja gitu Mas Indra. Baik Bang Boy, ini kan apakah Maki melihat adanya potensi konflik kepentingan karena tersangka mantan pejabat tertinggi di bidang tindak pidana khusus? Seperti apa tanggapan Bang Boy? Ya, kalau nyatanya juga diterbitkan sprindik baru, produk mereka sendiri, dan atas dasar sprindik baru itu mereka lebih percaya diri untuk kemudian melakukan pemeriksaan, tidak datang juga diancam dijemput, terus kemudian datang juga langsung ditetapkan pemeriksa saksi dulu, terus kemudian langsung ditetapkan tersangka. Kalau tidak serius kan penetapan tersangka boleh minggu depan atau boleh bulan depan, Mas. Terus kemudian nyatanya juga langsung ditahan. Jadi sebenarnya dari sisi ini menurut saya profesional, karena juga apa? Kalau diberikan KPK, ini kasus ini sebagian besarnya sudah kita laporkan kepada KPK akhir 2024, sudah 2 tahun lebih gitu. Bahkan di bulan-bulan ya awal laporan itu sebagian sudah dimasukkan di pertengahan tahun 2024, sudah 2 tahun. Terus kemarin diajak supervisi polisi aja mereka malah kabur gitu kan. Jadi ya inilah yang terbaik, karena apa? Sisi positifnya ketika ditangani Kejaksaan Agung bisa cepat karena penyidik dan penuntutnya ada di Kejaksaan Agung. Dan kita beri kesempatan mereka untuk mencuci dirinya sendiri supaya mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi itu Mas. Baik Bang Boy, nanti kita akan lanjut lagi Bang Boy. Ini Febri Ardiansyah mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya penyidik harus mengkonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Mari kita simak pernyataannya.
Silakan Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Bang Boy, ini terkait tanggapan bahwa memang terkait pemeriksaan ini katanya bahwa memang untuk Febri Ardiansyah ini mengaku dikriminalisasi. Tanggapan Bang Boy seperti apa Bang Boy? Ya, kalau itu dibunyikan tahun 2009, pada saat Pak Antasari Ashar itu saya pernah membela beliau, Pak Antasari almarhum itu, saya mempercayainya dan masyarakat mempercayainya. Kalau sekarang ya kita lihat aja netizen dan masyarakat luas apakah percaya dengan istilah kriminalisasi gitu. Kalau saya sih ini ada perbuatan kriminal maka harus dilakukan penegakan hukum secara kriminal gitu. Itu malah benar. Justru kalau tidak diproses gimana malah? Kan akhirnya ketahuan ada uang hampir 1,5 triliun dalam berangkas. Ada emas 74 kg. Terus kemudian kita dianggap oh iya benar itu titipan tidak diproses hukum. Harus diproses hukum dulu untuk memastikan ini. Kalau toh kemudian misalnya nanti diputus bebas gitu karena milik orang lain atas dasar pemeriksaan yang komprehensif ya itu dibawa ke pengadilan. Kalau sekarang percaya nggak masyarakat bahwa itu uang titipan? Kalau yang menitipkan kemudian suatu saat pengen butuh lagi apa dapat misalnya ketika yang dititipi meninggal dunia. Nah, ahli warisnya apakah boleh kalau macam? Terus nanti kalau berkurang bagaimana? Nggak logis kalau ini uang itu misalnya titipan dan harus didalami. Karena apa? Barang buktinya udah sangat jelas, cetowelo-welo, gitu kan? Baik, Bang Boy. Jadi udah emas segitu, uang segitu gitu. Sekarang sering saya balik. Pak Haritanu aja yang kita yakini kaya raya, saya yakin di berangkas pribadinya rumahnya nggak ada 5 miliar aja gitu. Karena kalau ada uang 5 miliar pasti ditaruh di bank atau ditanam lagi, diputarkan atau tetap ada perusahaan karena akan kena pajak kalau dimasukkan ke pribadi gitu, Mas. Jadi itu hal yang sederhana itu kalau ngomong ini kriminalisasi dari mana? Wong barang bukti sudah ada kok. Dan penyidiknya itu 9 orang itu sudah level bintang 2 semua. Kajati semua, kepala kejaksaan tinggi dan berpengalaman di KPK. Mungkin melihatnya dengan sekilas ekspos sekali aja sudah cukup. Setengah ekspos saja sudah cukup, tidak perlu ekspos berkali-kali atau mendalami. Itu kan dalih dari tersangka bahwa itu bukan uangnya dia, tapi kok di rumahnya dia. Gimana coba? Baik Bang Boy, ini kita lanjut Bang Boy. Ini dari pengalaman Anda, Bang Boy, apakah perkara pencucian uang biasanya menunjukkan penyidik telah memiliki bukti aliran dana yang cukup kuat, Bang Boy? Enggak sih, sebenarnya kalau pencucian uang itu berdiri sendiri, itu pasif aja kena, Mas. Itu ada uang banyak, terus kemudian tidak bisa menjelaskan, apalagi kalau masih di rekening jelas urut-urutannya orang masih harus didalami asalnya dari mana. Kalau sudah berangkas rumah begitu ya ini potensi orang mencuci uang itu udah kuat gitu. Karena apa? Kalau asal usulnya jelas ya berarti diputar apa segala macam. Terus alasannya itu untuk yayasan, misalnya pernah kalau proyeknya Don Rito itu. Yayasan mana ada nyimpen duit sampai segitu atau emas 74 kg ini. Yayasan atau yang setara dengan itu misalnya Muhammadiyah aja. Duitnya juga diputar kok Mas untuk kemakmuran umat gitu kan, istilahnya untuk rumah sakit, untuk pendidikan gitu. Nggak ada cerita kemudian yayasan sebesar apapun kemudian punya simpanan seperti itu gitu. Di luar bank loh ya. Kalau di dalam bank ya Mas ada yang nilainya mungkin lebih dari itu. Muhammadiyah nilainya bahkan ya ratusan triliun kalau uangnya gitu. Tapi ya semua transparan dan terbuka. Ini kalau disimpan di berangkas pribadinya gitu udah rasanya ini kalau dianggap pencucian uang ya jelas pencucian uang. Paling tidak ini istilahnya ada 3 tahapan Mas pencucian uang itu. Dikumpulin, terus kemudian dicampur, kemudian dipakai usaha, kemudian dicampur kan, kemudian yang terakhir itu menjadi uang bersih gitu, uang halal gitu. Ini masih memang tahapannya dari rupiah atau dari proses yang mungkin juga udah dolar tapi akibat disimpan dan segala macam itu
bagian dari pencucian uang yang tahap awal gitu, Mas. Baik. Bang Boy, ini menurut Anda apakah penyidik akan berhenti pada pelaku utama dalam kasus ini atau berpotensi menelusuri seluruh jaringan daripada penerima manfaat dalam kasus ini, Bang Boy? Ya, tidak boleh hanya berhenti di 2 orang ini. Harus kita buat begitu gitu. Kita paksa bahwa ini harus dikembangkan, baik orang yang misalnya ini dugaan bisa jadi suap karena uang terlalu banyak, bisa jadi pemerasannya hanya 50 miliar, dari yang lain bisa gratifikasi, bisa suap. Nah, kalau suap itu apa yang dibengkokkan? Kasus apa yang di 86 misalnya gitu. Jadi ini yang harus ditelusuri juga gitu. Karena apa? Juga akan merugikan korban yang lain gitu. Misalnya ada sengketa tanah atau berkaitan dengan utang piutang, misalnya yang di Krakatau Steel itu, kan berarti ada korban yang dirugikan, hutangnya tidak terbayar dengan maksimal. Nah, itu kan kemudian ketahuan, oh berarti bisa dikembalikan ke sana. Karena apa? Kalau ini memang duit-duit yang dia berasal dari pemerintah juga, BUMN atau apa, kita kembalikan ke sana gitu, Mas. Jadi harus didalami, bukan hanya sekedar ini siapa pelakunya, tapi apa perbuatan yang mengikuti dari pemberian uang itu gitu, Mas. Baik Bang Boy, ini apakah Anda melihat ada potensi dual kepemilikan dalam hal uang yang ditemukan di rumah tersangka Febri, Bang Boy? Ya, kalau saya sih tetap ownernya itu ujungnya hanya satu, Mas. Kalau join atau kongsi ya bentuknya PT, Mas, ada saham-saham di situ gitu. Kalau uang sudah di rumah pribadi itu ya uangnya miliknya yang punya rumah, Mas, itu. Nggak ada. Memang Mas Indra berpikir nitipkan uang gajinya ke rumah tetangga gitu. Lah rumah tetangganya kalau kebakaran gimana, Mas? Kan gitu, jadi nggak mungkin lah itu. Masih, mohon maaf. Baik Bang Boy, ini apakah secara hukum uang yang ditemukan dalam rumah seseorang yang memiliki jabatan publik dengan gaji dan tunjangan yang terukur otomatis dianggap hasil korupsi atau TPPU, Bang Boy? Ya harus dibuat begitu. Kecuali kalau bisa membuktikan sebaliknya. Kita kan sebenarnya dalam TPPU itu kan sudah setengah istilahnya menganut sistem pembuktian terbalik. Kalau tidak bisa membuktikan, ya sudah harus dirampas oleh negara. Memang itu sebenarnya kalau posisi di atas 10 juta itu adalah penegak hukum yang akan membuktikannya gitu. Tapi kan rangkaiannya ketika dibuktikan dengan berbagai cara tetap tidak ketahuan asal-usulnya, ya justru itu malah harus dirampas oleh negara, bagian dari pencucian uang. Artinya si pemilik uang harus bisa menjelaskan ini hasil menang lotre, hasil jual beli mobil yang dikumpul-kumpulin, atau hasil. Tapi kalau 1,5 triliun itu rasanya lotre mana, judi mana, hadiah mana, bermain kripto mana gitu, atau dia bisnis apa gitu kan. Bisnisnya apa, ditelusuri, ternyata perusahaan tambang batubara. Perusahaan tambang batubara diperolehnya dengan cara apa? Oh, dengan cara juga diduga blackmail atau pemerasan lagi. Nah, malah lebih panjang lagi jadinya. Kalau memang pada posisi penegak hukum penyidik untuk tetap boleh menelusuri. Tapi kalau sudah mentok ya udah, enggak apa-apa. Dilanjutkan dengan pencucian uang karena si pemilik uang juga tidak bisa menunjukkan asal-usulnya. Jadi ini suatu check and balance, Mas, tidak hanya dibebankan satu pihak gitu. Masih. Menurut Bang Boy ini apakah berpotensi berkembang menjadi perkara korupsi berjamaah dalam kasus Febri ini, Bang Boy? Seperti apa tanggapannya Bang Boy? Iya, semua potensi ada dan mari kita kawal bersama-sama. Jangan sampai ini hanya berhenti di sini karena rakyat akan kecewa, kita akan kecewa. Karena apa? Kalau ini hanya berhenti di sini berarti pemberantasan korupsi kita makin jelek dan nanti orang akan banyak korupsi. Yang penting udah ada yang ditangkap, yang lain tidak. Atau asal-usulnya bagaimana atau peruntukannya bagaimana tidak diketemukan, ya berarti kan banyak orang unggang-unggang kaki itu. Nah ini yang kemudian orang makin berani korupsi. Yang penting nanti ada tumbalnya, kita urusi, kira-kira kan gitu gambaran orang koruptor itu. Dan tutup mulut kan, berarti yang kebuka bisa aja hanya 10%, 20%. Yang 80%-nya hangus, Mas, hilang gitu. Baik Bang Boy, menurut Anda akankah ini menjadi skandal korupsi terbesar yang melibatkan aparat penegak hukum? Gimana tanggapan Maki, Bang Boy? Ya kalau Richard Jarot kan sudah hampir 1 triliun. Ya ini belum terbesar itu. Tapi kan Richard Jarot kan sebenarnya bukan hakim, hanya pegawai MA. Tapi kalau bicara ansi penegak hukum mungkin ini yang terbesar. Karena dulu Urip Trigunawan itu kan cuma berapa, 5 miliar atau berapa itu. Kan enggak
Kalau ini itu bisa lebih besar. Memang ada oknum polisi yang nilainya 52 miliar itu di Kalimantan itu yang terkait dengan sengketa saham segala macam. Tapi ya kalau penegak hukum murni ya ini terbesar, Mas. Makasih. Baik Bang Boy, terima kasih atas kesempatannya berdialog bersama kami di Sindo Sore dan salam sehat selalu Bang Boy. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI membantah pihaknya meminta siswa sakit dibawa dengan ambulans ke kantor cabang BNI Lubuk Pakam, Sumatera Utara untuk mengurus program Indonesia Pintar. Bahkan pihak keluarga siswa sakit meminta pihak yang tidak tahu kronologisnya jangan atau dengan mudah memviralkan berita yang tidak benar. Ojol Dirga Lubuk Pakam melakukan permintaan maaf dengan adanya video yang viral di BNI Lubuk Pakam beberapa yang lalu. Saya menyampaikan bahwa video yang viral tersebut tidak benar adanya bahwa pihak BNI menyuruh pasien datang ke bank BNI, tetapi pihak pasien sendiri yang datang ke bank BNI untuk dibantu oleh pihak bank untuk mendaftarkan PIP-nya. Jadi demikianlah video klarifikasi ini saya buat. Informasi ini sekaligus membantah tuduhan tentang adanya pasien yang menuju ke sebuah bank untuk melakukan pendaftaran Indonesia Pintar. Hal itu tidak benar dan menurut keluarga pasien, mereka sama sekali tidak dipersulit oleh pihak bank. Justru pihak bank telah memberikan bantuan dengan sangat baik. Saya adalah orang tua dari Asi Aulia Putrindoro, yaitu nasabah dari bantuan KIP anak saya. Memang semalam saya pergi ke Bank BNI untuk mengambil KIP itu. Sebenarnya belum pencairan sebenarnya, cuma masih masih proses lah. Cuman itu tolong ya, bagi yang memviralkan itu, tolong jangan pihak bank itu diperburuk, kami itu tidak dipersulit. Ini atas dari diri saya sendiri yang datang ke bank itu untuk mengurus dari semua ini. Nah, jadi tolong Pak ya, tolong jangan itu pihak bank jangan diperburuk, ya. Kalau memang tidak tahu kronologinya gimana ceritanya, jangan buat seperti itu. Kalau memang ingin tahu langsung bicara dengan saya dan suami saya. Dan salah satunya Pak Saptan, tolong jangan dikatakan tidak mau membantu. Jadi saya dibantu lebih cepat dan saya paling utamakan dengan anak saya. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Dalam pertimbangan hukum putusan MK, pilihan layanan jasa tersebut penting dinyatakan secara eksplisit. MK mengaku layanan internet telah menjadi kebutuhan penting masyarakat modern. Tarif dan skema layanan tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang atau logika komersial penyelenggara telekomunikasi, tetapi menjamin adanya perlindungan yang wajar bagi penggunanya. Penyelenggara telekomunikasi juga diminta menyediakan kanal yang memudahkan pengguna memantau penggunaan masuk ataupun sisa kuota layanan yang telah dipilih. Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena pengguna telah membayar demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 Angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Purbaya Yudi Sadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi. Meski harga minyak dunia menembus level $100 Amerika per barel ya. Usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, hari Jumat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Sementara itu, terkait lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh $100 Amerika per barelnya, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur anggaran, pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. BBM subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan satu saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan agar jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk intensif melakukan penghematan anggaran, di mana Presiden mengklaim kebocoran ekonomi selalu ataupun telah mencapai 1.000 triliun rupiah. Dalam pidatonya di acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dijalankan hanya merupakan implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin memastikan kekayaan Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Selain itu, Presiden juga mengklaim telah berhasil menghemat anggaran ratusan triliun rupiah. Kepala negara mengklaim telah menghemat lebih 300 triliun rupiah melalui penghentian praktik markup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai program makan bergizi gratis, pembangunan 5.000 jembatan hingga akhir 2026, serta rehabilitasi lebih dari 67.000 sekolah. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya kita harus introspeksi. Presiden Prabowo menambahkan klaim kebocoran ekonomi yang mencapai 1.000 triliun rupiah tersebut melalui indikator incremental capital output ratio sebesar 6,5 menunjukkan adanya kebocoran sekitar 30%. Oleh sebab itu, efisiensi ekonomi akan terus dilakukan pemerintah. Pemirsa, pemerintah mempercepat penyusunan peraturan Presiden Tata Kelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Regulasi ini nantinya akan mengatur secara rinci model bisnis koperasi hingga mekanisme penyaluran barang hingga sampai ke masyarakat. Kementerian Koperasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait tengah merampungkan rancangan peraturan Presiden
terkait operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Perpres ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat dengan harapan dapat menjadi payung hukum dalam penyaluran barang subsidi, sembako, hingga berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Koperasi Desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan draft Perpres tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sedang dalam tahap finalisasi. Ya, sedang dibahas peraturan Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sekarang sedang finalisasi di rapat di pejabat eselon 1 di kementerian lembaga yang terkait, termasuk juga dengan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Sekretariat Negara. Nanti diharapkan Senin sudah sampai ke level kementerian dan kami akan berdiskusi juga mematangkan itu. Insya Allah mungkin Rabu atau setelah Rabu nanti sudah diproses untuk diterbitkan peraturan Presiden tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Operasionalisasi yang dimaksud. Ya, pemirsa, pasukan Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus Palestina memicu kecaman setelah dilaporkan 2 pasien yang sedang dirawat ditangkap. Suasana mencekam menyelimuti rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat Palestina. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis Israel dengan bersenjata lengkap menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Sementara pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis dipaksa tiarap dengan tangan di atas kepala. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan bersenjata ke dalam fasilitas kesehatan tersebut. Operasi ini berakhir dengan penangkapan 2 orang bersaudara yang berada di dalam rumah sakit. Direktur Administrasi Rumah Sakit, Wael Al-Kharouf, menyatakan bahwa pasukan Zionis Israel menemukan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, lalu menangkapnya bersama saudaranya. وبعديها اتوجهوا للمريض اللي كانوا جايين هم علشانه اخذوا وفكوا الاجهزه عنه وبعديها اخذوا اخوه انه هو كمرافقه اللي كان موجود اخذوهم الاثنين وصادروا كمان الكاميرات اللي عندنا انه كدي في ار وحاولوا انهم يفوتوا حتى على اقسام الاداره في الكامل وتفتيشها في الكامل وكان التعامل بطريقه وحشيه بحيث انه لم يحترموا حرمه انه كمستشفى او حرمه انت عارف بتكون انه كهيئه انسانيه انه كمستشفى بتكون يعني هيئه انسانيه ما تم التعامل معها بكل احترام. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk atas penggerebekan bersenjata Zionis Israel ke dalam rumah sakit tersebut. Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran.
Sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sementara itu pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga berhasil menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qesem, Selat Hormuz. Terlihat di langit Iran, sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran, maksud kami, hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait jatuhnya pesawat tersebut. Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Drone Shahid milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika di kota Erbil. Dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi.